Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdal syakirin, hamdal sabirin, hamdal zakirin, hamdal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina wa habibina syafi'ina wa dhukhrina wa maladina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Puja-puji dan syukur kita bersama kembali kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iringan rangkaian selawat dan salam yang kita haturkan keharibaan junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Mudah-mudahan ta'lim kita, pengajian rutin kita di malam yang berbahagia ini yang kita buka dengan tahmid dan selawat, kiranya kebersamaan kita di majelis yang mulia ini menuai curahan rahmat ridho serta barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada orang tua kami sekalian, bapak anda, ibunda, hadirin hadirat, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Kajian tauhid kita menguraikan matan Ummul Barahinnya di halaman 67 dengan bunyi fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha salbiyah, di mana pada keterangan ya, syarahan dari matan Ummul Barahin ini ya, kita sampaikan di halaman 68 69 ya, di buku terjemahan, di buku yang terjemahan, di mana kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan, uraikan di halaman-halaman tersebut ya, 68 69. Jadi dari halaman 67, 68, 69, keenam daripada sifat disebut dengan wujud. Jadi halaman 68, 69 menjelaskan sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana yang panjang lebar kita sampaikan pada bulan lalu ya, di malam Jumat awal bulan seperti malam ini, bahwa sifat wujud bagi Allah itu dia masuk dalam kelompok sebutan sifat nafsiyah, di mana menurut jumhur para ulama mutaakhirin Asy'ari ya, bahwa sifat nafsiyah semisal wujud itu ini statusnya adalah hal, dia sifat haliyah ya, sifat yang statusnya antara ada dengan tiada ya. Insya Allah masih ingat keterangan tentang itu. Jadi sifat namanya sifat haliyah nafsiyah ya, sifat haliyah nafsiyah. Jadi ini halaman 68 ya, 69 menjelaskan tentang itu. Apa sifat wujud itu dan bagaimana perbedaan sifat wujud dengan sifat-sifat yang lain. Sifat
salbiyah berikutnya yang 5, qidam, baqa. Bagaimana perbedaannya? Kemudian sifat wujud juga, ya, perbedaan sifat wujud dengan sifat dalam kelompok kategori yang ketiga, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah itu. Jadi halaman 68, 69 paragraf pertama menjelaskan tentang itu. Intinya sifat wujud itu sifat nafsiyah, ya, yang semata-mata menunjukkan kepada zat sesuatu itu, di mana tidak dapat dipahami sesuatu kalau tidak dengan ketentuan sifat nafsiyah itu, ya. Itu maksud sifat nafsiyah, ya, dengan contoh wujudnya, dan hanya memang satu bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat yang mana tidak bisa dipahami, ya, tentang sesuatu kecuali dengannya, ya. Bagaimana kita bisa membicarakan sesuatu kalau wujudnya juga tidak dipastikan ada? Itulah sifat wujud, ya. Oke. Jadi intinya sifat wujud hakikatnya bukan seperti sifat salbiyah, qidam dan seterusnya. Bukan juga seperti sifat ma'ani, kudrat, iradat dan seterusnya. Bukan juga seperti sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, muridan dan seterusnya. Beda, ya. Kenapa beda? Karena sifat wujud itu sifat haliyah nafsiyah namanya. Sementara sifat ma'ani itu sifat wujudiyah. Adapun sifat salbiyah sifat adamiyah. Dan yang terakhir sifat ma'nawiyah itu sifat haliyah mu'allalah bi'illah, atau sifat haliyah ma'nawiyah, ya. Ya, jadi itu kesimpulan dari keterangan yang ada dalam halaman 68 69. Kemudian berikutnya halaman 69 ini, paragraf yang kedua, qauluhu wal khamsatu ba'daha salbiyatun, ya. Mungkin sudah kita singgung juga di bulan lalu, tapi nggak apa, dari sini kita mulai untuk kita selesaikan. Qauluhu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Kemudian dalam matan Ummul Barahinnya disebutkan selanjutnya wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Dan 5 sifat berikutnya setelah sifat nafsiyah wujud ini, ya, yaitu wujud adalah dia disebut dengan kelompok sifat salbiyah. Kelima sifat berikutnya setelah sifat nafsiyah dengan contoh wujud tersebut adalah sifat salbiyah. Itu maksudnya. Yakni, ya, keterangan daripada wal khamsatu ba'daha salbiyah, maksud dan keterangannya anna madlula kulli wahidin minha adamun, bahwasanya, ya, maksud, ya, madlul, maksud dari setiap masing-masing dari kelima sifat itu hakikatnya adamun, hakikatnya tiada, ya. La yaliqu bi maulana jalla wa azza, maksudnya ketiadaan yang memang tidak pantas bagi Tuhan kita jalla wa azza. Walaysa madluluha sifatan mawjudatan. Bukan maksud daripada sifat salbiyah ini, ya, bukanlah maksud keterangan dari sifat salbiyah itu bahwa dia sifat yang wujudnya ada. Bukan, ya, sifat yang mawjud di sini terjemahnya. Bukan berupa sifat yang mawjud, sifat yang wujudnya itu ada. Bukan sifat yang mawjud, ya. Dengan mempertimbangkan dirinya sendiri sebagaimana ilmu. Maksudnya ginilah, kita coba pakai terjemahan dari saya. Walaysa madluluha sifatan mawjudatan fi nafsiha. Bukanlah maksud daripada sifat salbiyah itu sifat yang hakikatnya ada, sebagaimana yang berlaku pada sifat ilmu.
Kalau sifat ilmu itu ya biar memang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat ilmu sebagai perbandingan dengan sifat salbiyah semisal qidam. Nah, kita ingin bandingkan antara qidam dengan ilmu. Dua-duanya sifat Allah. Tapi yang pertama dia kategorinya salbiyah. Yang kedua ma'ani. Dua-dua sifat Allah taala. Tapi hakikat kedua sifat itu berbeda prinsipnya. Di mana sifat salbiyah sebagaimana tadi disebutkan, maksud dan tunjukannya itu dia tidak ada. Hakikat sifat itu tidak ada wujudnya. Dia sekedar keterangan tentang diri Tuhan. Bahwa Tuhan itu ya adalah dianya tidak ada awal dan permulaan. Jadi ditiadakan adanya awal permulaan bagi Tuhan. Itulah sifat salbiyah. Sementara kalau sifat bandingannya seperti ilmu, itu sifat yang memang ada pada diri Allah, pada diri Tuhan. Nah, si wujud sifat ilmu itu ada pada diri Tuhan. Tapi kalau qidam, tidak ada wujud qidam itu pada Tuhan. Qidam itu sekedar pernyataan meniadakan apa yang tidak layak pantas kepada Tuhan. Itu kenapa dikatakan dia Adam, sifat yang hakikatnya ketiadaan, yang mana memang perannya, fungsinya meniadakan pada diri Allah, pada diri Tuhan apa yang tidak pantas kepadanya. Untuk qidam ini dia meniadakan ya, anggapan, keyakinan, pemikiran atau apapun itu bahwa Tuhan itu ada awal, ada permulaannya. Tidak begitu Tuhan. Jadi Tuhan tidak berawal dan permulaan, ya. Tidaklah Tuhan seperti itu, ya. Inilah yang dimaksud dengan qidam sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu sebenarnya tanpa awal, ya, anggapan ada awal dan permulaan pada Tuhan. Itu maksud sifat qidam ilmu sebagaimana tadi yang kita bacakan. Saya ulangi, walaisa madluluha sifatan maujudatan. Bukanlah maksud hakikat dari sifat qidam itu, ya, sifat salbiyah semisal qidam, bahwa dia hakikat wujudnya ada sebagaimana yang berlaku pada sifat ilmu. Kalau sifat ilmu itu memang ada pada Tuhan, ilmu itu ada pada Tuhan. Sebagaimana sifat ma'ani lainnya, kudrah itu ada pada Tuhan, iradat itu ada pada Tuhan. Tapi nggak dikatakan qidam itu ada wujudnya pada Tuhan. Enggak, wujud qidam itu tidak ada. Tapi wujud ilmu ada pada diri Tuhan, wujud kudrat ada pada diri Tuhan, wujud sama ada pada diri Tuhan. Nah, itu. Nah, jadi sifat ma'ani itu, hakikat wujud sifat itu memang ada. Ada pada apa? Ada pada diri Tuhan. Sebagaimana bandingannya yang saya sampaikan pada bulan lalu, adanya sifat-sifat semisal itu pada diri kita. Pengetahuan, pendengaran, penglihatan, ya, kemampuan, keinginan, kehendak, nah itu kan ada pada diri kita, ya kan? Nah, begitu juga lah sifat-sifat yang tadi ada pada diri Tuhan. Jadi wujud sifat itu ada. Kalau andai kata wujud ilmu nggak ada pada Tuhan, berarti Tuhan nggak punya ilmu. Berlakulah pada Tuhan kebalikannya, jahil. Naudzubillah min dzalik. Nah, tapi kalau qidam, wujud qidam itu nggak ada pada Tuhan. Karena qidam sekedar pernyataan, keterangan bahwa Tuhan itu tidak berawal dan berpermulaan. Itu kenapa dikatakan madlul sifat salbiyah itu adamun. Maksud hakikat daripada sifat salbiyah itu ketiadaan, tak ada. Wujud sifat salbiyah nggak ada. Perannya juga meniadakan apa yang tidak pantas pada Tuhan.
Kalau kidam meniadakan ketidakpantasan ada awal dan permulaan. Kalau bakok nanti sebagai bandingannya meniadakan yang tidak layak berupa anggapan adanya berakhirnya Tuhan. Mukhalafal hawadis juga demikian. Meniadakan ketidaklayakan anggapan adanya yang sama dengan Tuhan. Itu peran daripada sifat salbiyah. Di samping memang wujud sifat salbiyah itu sendiri tidak ada. Nah, jadi salbiyah sekedar keterangan tentang hakikat diri Tuhan sesungguhnya, itu dia. Nah, bahwa Tuhan itu yang maha ada, tidak ada awal permulaannya, tidak berakhir adanya, berbeda dengan apa saja yang ada, berdiri sendiri, ya, bahwa dia bukan semata-mata sifat dan tidak ada yang menjadikannya sebelumnya, serta dia esa, tidak ada yang menduainya. Itulah hakikat sifat salbiyah, keterangan hakikat diri Tuhan. Jadi sekedar keterangan dan sebutan, hakikat wujudnya tidak ada. Fungsi perannya meniadakan yang tidak layak pada Tuhan. Qidam meniadakan ketidaklayakan ada awal permulaan pada Tuhan. Baqa meniadakan ketidakpantasan, layakan adanya berakhir Tuhan. Mukhalafal hawadis meniadakan ketidaklayakan adanya yang sama dengan Tuhan. Qiyam binafsi meniadakan ketidaklayakan bahwa Tuhan bersandar kepada yang lain, bertumpu pada yang lain, berdiri pada yang lain. Wahdaniyah meniadakan ketidaklayakan kalau ada yang dua bersama Tuhan, ada yang menduai Tuhan. Itulah hakikat sifat salbiyah. Kalau begitulah hakikat salbiyah, maka sebagaimana di paragraf yang tadi saya bacakan, berbedalah dengan sifat semisal ilmu. Ilmu itu wujudnya, hakikat wujud sifat itu ada pada diri Tuhan. Dan maksudnya, perannya menunjukkan adanya itu pada diri Tuhan, adanya ilmu pada Tuhan. Kan beda qidam tadi, ya kan? Menunjukkan adanya, bukan begitu kalimatnya, bukan menunjukkan adanya qidam itu pada enggak. Sekedar dengan qidam kita meyakini tidak ada awal dan permulaan bagi Tuhan. Tapi kalau ilmu, maksud dan perannya memang ingin menyatakan bahwa ada pada Tuhan ilmu itu. Nah, walaupun memang dengan ilmu itu diyakini ada pada Tuhan, tertiadakan juga secara otomatis kejahilan pada Tuhan. Nah, gitu. Nah, berarti di sini mirip juga lah kalau begitu ma'ani dengan salbiyah, menafikan juga? Enggak. Bukan. Kalau salbiyah murni menafikan dan meniadakan. Tapi kalau ma'ani hakikatnya menyatakan adanya pada Tuhan, sekaligus menafikan lawannya. Nah, itu. Jadi nggak sama, beda. Jadi yang saya baca tadi ingin ya menjelaskan kepada kita tentang hakikat sifat salbiyah itu apa. Sebagaimana sifat wujud tadi yang pertama, dia berbeda dengan salbiyah, berbeda dengan ma'ani, berbeda dengan ma'nawiyah. Di sini salbiyah dalam keterangan juga berbeda dengan ma'ani, sebagai contoh ilmu tadi, berbeda. Salbiyah juga beda dengan ma'ani. Dan saya sampaikan di bulan lalu bahwa pengelompokan kepada 4 kategori itu memang untuk menjelaskan kepada kita bahwa masing-masing kategori berbeda dengan yang lain. Kan begitu. Bahwa kategori sifat nafsiyah nggak sama maksudnya dengan ma'ani. Yang ma'ani juga beda sama ma'nawiyahnya. Bayangkan, ma'ani pun beda sama ma'nawiyah. Padahal ma'nawiyah itu adalah kelaziman daripada ma'ani. Tapi ma'ani beda dengan ma'nawiyah. Bukan sama. Ya kan, lihat ini penting ini.
Nah, walaupun ma'nawiyah adalah kelaziman daripada ma'ani, keotomatisan yang bisa disimpulkan dari adanya ma'ani. Ketika ada pada Tuhan sifat ma'ani, otomatis ada pada Tuhan ma'nawiyah. Otomatis Tuhan bersifat ma'nawiyahnya. Itu. Begitu saja pun antara ma'ani ma'nawiyah tidak sama. Itulah maksud pengelompokan, pengkategorian 4 bahagian sifat ini kepada 20 sifat Tuhan. Bahwa satu dengan yang lain, masing-masing kelompok sifat ini berbeda. Insya Allah, mudah-mudahan paham. Nah, walaupun ya mungkin agak berat ya untuk diikuti keterangannya, tidak apa-apa ya. Kita simak saja bersama. Lihat berikutnya, paragraf di bawahnya. Fal qidam ma'nahu salbun wa huwa nafyu sabqil adami 'alal wujud. Wa in syi'ta qulta huwa nafyul awwaliyah lil wujud wal ma'na wahid. Maka makna qidam adalah salab. Nah, maka hakikat makna qidam adalah salab. Apa salab itu? Salab itu artinya menafikan, meniadakan. Nah, wa huwa, ini lihat. Salbun itu ya, sebagai hakikat makna qidam nafyu sabqil adam. Menafikan, meniadakan sabqil adam. Mendahuluinya ketiadaan daripada wujudnya. Menafikan, meniadakan, menafikan, meniadakan Adam mendahului wujud Tuhan. Nah, terubah aja terjemahannya. Menafikan, meniadakan Adam yang mendahului wujud Tuhan. Menafikan, meniadakan Adam itu ketiadaan. Menafikan ketiadaan yang mendahului wujud Tuhan. Itu kan definisinya kan? Hah? Atau wa in syi'ta, boleh juga kau ucapkan seperti ini. Boleh juga Anda nyatakan seperti ini. Nafyul awwaliyah lil wujud wal ma'na wahid. Menafikan permulaan bagi wujud Tuhan, wujud Allah. Wal ma'na wahid. Maksud pengertiannya sama. Jadi menafikan awal permulaan bagi Tuhan itu sama dengan menafikan ketiadaan yang mendahului wujud Tuhan. Kan sama kan? Ya kan? Nah, pengertian qidam tidak ada awal dan tidak ada permulaan. Ya. Menafikan, meniadakan awal permulaan bagi Tuhan. Atau juga bisa kita katakan menafikan ketiadaan yang mendahului wujud Tuhan. Jadi wujud Tuhan itu tidak pernah didahului tiada sebelumnya. Itu maksudnya. Itu maksud kalimat tadi. Nafyu mana tadi? Nafyu sabakil adam alal wujud. Itu maksudnya. Nafyu sabakil adam alal wujud. Meniadakan, ya, meniadakan ketiadaan yang mendahului wujud Tuhan. Lihat ada dua nih kata-kata tiadanya. Meniadakan ketidakadaan yang mendahului wujud Tuhan. Atau kita rubahlah ketiadaan yang terubah. Menafikan, meniadakan yang terubah dengan menafikan. Menafikan ketiadaan yang mendahului wujud Tuhan. Jadi wujud Tuhan itu tidak pernah didahului tiada. Menafikan ketiadaan yang mendahului wujud Tuhan itulah qidam. Namanya salbu sabaqil adam alal wujud. Yang lebih mungkin sederhana ungkapannya, tidak ada awal dan tidak ada permulaan. Itu ketiadaan awal dan permulaan. Kan cocok. Memang itu sifatnya menafikan, meniadakan.
menafikan awal dan permulaan, meniadakan awal permulaan bagi Tuhan. Karena Tuhan memang tidak ada awal, tidak ada permulaannya. Kalau Tuhan ada awalnya dan ada permulaannya, berarti Tuhan pernah tidak ada. Paham ini Bapak Ibu, kenapa Tuhan itu dikatakan tidak berawal dan berpermulaan? Kalau ada awal dan ada permulaannya, berarti dia pernah tidak ada. Itulah maksud ada awal dan ada permulaan. Sementara hakikat Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Kalau begitu berarti dia harus tanpa awal dan permulaan. Dia harus diyakini tidak ada ketiadaan yang mendahului adanya. Harus diyakini ya, bahwa tidak ada ketiadaan yang mendahului adanya. Karena andai kata ketiadaan pernah mendahului adanya, berarti memang dengan demikian dia ada awal dan ada permulaan. Sebelum awalnya dia ada, sebelum permulaan dia ada, dia pernah tidak ada. Tuhan nggak begitu. Kalau Tuhan pernah tidak ada, muncul pertanyaan, pasti ada sebelum Tuhan yang lebih dulu ada, yang menjadikan Tuhan sebab ada. Begitu kan pasti muncul pertanyaannya. Oke, nah nanti keterangannya tentang bahwa itu tertolak menurut akal sehat. Oke, wal baqa berikutnya, paragraf berikutnya, makna baqa adalah menafikan menyusulnya ketiadaan bagi wujud Tuhan. Wal baqa huwa nafyul luhuqil adami lil wujud wa in syi'ta qulta nafyul akhiriyah lil wujud. Makna baqa, maksud baqa, apa baqa ini? Seperti kidam, sifat salbiyah yang peran, maksud dan fungsinya meniadakan, menafikan. Hakikat maknanya ketiadaan. Jadi baqa itu nafyul luhuqil adam, menafikan menyusulnya ketiadaan bagi wujud. Menafikan. Luhuq itu memang secara bahasa artinya menyusul. Ya. Cuma mungkin supaya gampang kita memahaminya, ya. Ini kalimat di sini menafikan menyusulnya ketiadaan bagi wujud. Artinya begini. Dengan sifat baqa ternafikanlah kalau ada ketiadaan yang akan mengakhiri adanya Tuhan. Itu. Menafikan ya. Ketiadaan yang akan mengakhiri adanya Tuhan. Itu makna luhuq itu begitu. Ya. Jadi kita nafikan ketiadaan yang akan mengakhiri adanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa tidak ada. Dia maha ada. Maka adanya tidak akan disusul. Nah ini dia. Dia ada di sana, tapi akan disusul dengan ketiadaan sampai dia tidak ada. Sebagaimana kita ada sekarang, tapi ketiadaan akan menyusul kita nih. Tuhan itu tak begitu, tak disusul. Adanya dengan ketiadaan sampai tak ada jadinya dia. Itu makna luhuq. Atau tadi yang saya jelaskan, menafikan ketiadaan. Jadi kita nafikan ketidakadaan yang dapat mengakhiri wujud Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa mengakhiri wujud Tuhan. Ketiadaan tidak akan mengakhiri wujud Tuhan. Nah, kalau kita semua ini, ya kan, akan disusul wujud kita, keberadaan kita akan disusul dengan ketiadaan. Kapan itu? Saat kiamat. Ya kan? Semuanya yang ada jadi tidak ada, mati, hancur, sirna, kan begitu. Kecuali Allah kekalkan misalkan.
Nah, pendapat pertama mengatakan enggak ada yang kekal-kekal, semuanya mati semua hancur semuanya. Allah ulangi lagi, ya, sekali lagi penciptaannya, ya. Dan enggak ada yang susah bagi Allah seperti itu. Ada dua pendapat tentang kiamat, tentang binasanya semua ciptaan Tuhan, hancur. Ada yang mengatakan hancur semua kecuali 7 ciptaan besar milik Tuhan, termasuk surga neraka. Ada yang mengatakan enggak, hancur juga semuanya. Ya kenapa? Dihancurkan, belum dipakai lagi dihancurkan. Surga neraka diciptakan, udah ada sekarang, belum dipakai dihancurkan lagi. Untuk apa? Enggak ada urusan sama kita itu. Itu urusan Tuhan. Enggak ada urusan sama kita. Dan Tuhan enggak ada masalah sama Tuhan menghancurkan seperti itu, enggak ada masalah. Artinya semua yang ada akan disusul dengan ketiadaan. Semua yang ada, ketiadaan akan mengakhiri adanya. Nah, itu maksud kalimat wal baqa nafyu luhuqil adam lil wujud. Nah, itu dia. Wa in syi'ta, bisa juga Anda ungkapkan, nyatakan, sebutkan dengan nafyul akhiriyah lil wujud, menafikan berakhirnya wujud Tuhan. Nah, sama sajanya itu. Ya kan? Menafikan, meniadakan akhir wujud Tuhan. Artinya menafikan berakhirnya wujud Tuhan. Enggak, wujud Tuhan tidak akan berakhir. Ketiadaan tidak mengakhiri wujud Tuhan. Sama saja kan? Sama aja kan? Intinya Tuhan tidak akan berakhir wujudnya. Sebagaimana tadi tidak akan berawal wujudnya. Oke? Bagaimana Tuhan tidak akan berawal wujudnya dan berpermulaan, maka wujud Tuhan tidak akan berakhir dan berkesudahan. Ketiadaan tidak pernah mendahului wujud Tuhan, karena Tuhan bersifat qidam. Dan ketiadaan tidak akan bisa mengakhiri wujud Tuhan, karena Tuhan bersifat baqa. Nah, itu dia. Bisa kita pahami ini kira-kira? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Dan kita selesaikan halaman 70 ini. Ya, kita bisa masuk ke bab baru. Wal mukhalafah lil hawadits wa hiya nafu. Kalau anda kata masih ada yang ngambang-ngambang, nanti kita dialog. Tanya saja, enggak ada masalah. Wal mukhalafah lil hawadits, maksud, makna, pengertian mukhalafah lil hawadits adalah menafikan kesamaan Allah, kesamaan Tuhan pada makhluk dengan makhluk dalam zat, sifat dan perbuatannya. Nah, itu maksud mukhalafal hawadis. Bahwa sifat salbiyah yang ketiga, mukhalafal hawadis. Apa maksudnya? Tadi salbiyah artinya menafikan, meniadakan. Itu maknanya kan, hakikatnya. Jadi mukhalafal hawadis, apa pengertian dan maksudnya? Bahwa sifat ini menafikan kesamaan Tuhan dengan makhluk. Sama ada zat Tuhan, sifat Tuhan, dan af'al perbuatan Tuhan. Bahwa ketiga hal itu tidak akan sama dengan makhluk. Jadi apa saja tentang Tuhan tidak akan sama dengan selain dirinya, yaitu ciptaannya sendiri, makhluknya enggak sama. Saya sering menyampaikan tentang Tuhan 3 yang kita harus ketahui dan imani. Dirinya yang disebut dengan zatnya, ya, sifat-sifatnya, dan af'al perbuatannya. Itu. Bahwa Tuhan dengan ketiga hal tersebut tidak ada yang sama dengannya. Meniadakan adanya kesamaan diri Tuhan dengan selain dirinya, inilah peran, sifat, dan maksud daripada mukhalafah lil hawadits. Menafikan, ketidaklayakan adanya yang sama dengan Tuhan. Nah, itu dia. Saya ulangi dari Qidam. Menafikan ketidaklayakan adanya awal permulaan pada Tuhan. Menafikan, ya, ketidaklayakan, ketidakpantasan, keberakhiran dan kesudahan pada diri Tuhan.
menafikan ketidaklayakan, ketidakpantasan ada yang sama dengan Tuhan. Menafikan, meniadakan ketidaklayakan, ketidakpantasan, bersandarnya Tuhan kepada yang lain. Menafikan, meniadakan ketidakpantasan, ketidaklayakan, menduanya Tuhan. Maksudnya tidak esa. Jadi semua itu ditiadakan, dinafikan. Kenapa? Karena semuanya tidak layak, tidak pantas pada Tuhan. Nah, sifat yang perannya hanya seperti itu, tujuan maksud peran sifat yang seperti itu meniadakan, menafikan pada Tuhan yang tidak layak, tidak pantas. Nah, atau disebut juga sifat tanzih kata para ulama, mensucikan Tuhan. Nah, ya, sifat salbiyah disebut sifat tanzih oleh para ulama. Ya, menafikan, meniadakan apa saja yang tidak pantas, tidak layak pada Tuhan, karena Tuhan suci dari yang seperti itu. Inilah peran daripada sifat salbiyah. Oke. Jadi tadi mukhalafah hadis kita sudah alhamdulillah maklumi bahwa dengan sifat ini ditiadakan, dinafikan ketidakpantasan adanya yang sama dengan Tuhan. Sama ada zat diri Tuhan atau juga sifat-sifat Tuhan, demikian juga dengan af'al Tuhan, nggak ada yang sama dengan Tuhan seperti dirinya. Dan ini maksud tidak ada tidak ada yang sama dengan tidak ada sekutu bagi Tuhan. Ya. Kalau keterangannya keterangan sifat wahdaniyah, nggak ada yang sama dengan diri Tuhan. Tidak juga dengan sifat yang nggak ada sesuatu punya sifat sama Tuhan, nggak. Mukhalafah Tuhan itu dengan hawadis. Demikian juga dengan af'alnya. Oke, berikutnya qiyam bin nafsi. Qiyam bin nafsi. Makna qiyam, maksud pengertian qiyam bin nafsi adalah menafikan butuhnya Tuhan, ya. Saya ganti aja kata Allah itu Tuhan aja lah. Ya. Karena hakikat Tuhan Allah SWT, supaya kita enggak nyaman nyebut-nyebut Allah begitu. Bahasa ibadah soalnya. Menafikan butuhnya Tuhan kepada mahal, yaitu zat lain yang menjadi kelaziman bagi wujudnya, sebagaimana kelaziman sifat pada mausuf, dan menafikan butuhnya Allah Ta'ala kepada mukhassis, maksudnya zat yang menciptakan. Ini keterangan tentang sifat qiyam bin nafsi. Masih ingat kira-kira keterangan qiyam bin nafsi? Berdiri sendiri. Tuhan itu berdiri sendiri, tidak berdiri bertumpu kepada yang lain. Maksud sifat qiyam bin nafsi adalah dua keyakinan yang ada di dalamnya. Qiyam bin nafsi, ya, menyatakan tentang dua keyakinan di dalamnya, dua maksud. Yang pertama, bahwa Tuhan itu tidak butuh kepada yang lain karena dia berdiri sendiri, ya. Atau kalau kita ikuti keterangan tadi, sebutan saya yang awal-awal tadi, yang pertama tadi, sifat qiyam bin nafsih adalah sifat yang menafikan, meniadakan ketidaklayakan butuhnya Tuhan kepada yang lain. Ya. Dengan maksud dan pengertian, ya, butuhnya kepada yang lain. Ini butuh sesuatu yang butuh kepada yang lain oleh para ulama dimaknakan, ya, tentang sifat ini bahwa jangan dianggap bahwa Tuhan itu semata-mata semisal sifat yang dia butuh sandaran wujudnya. Kepada apa? Kepada kepada
zat, kepada sesuatu di mana sifat berada, kepada mausufnya. Tuhan tidak butuh kepada mausuf. Di sini sebut mahal, tempat. Nah, cuma sebagian orang payah memahami tempat. Dianggapnya macam bertempat, bukan itu. Ya, sebahagian salah paham tentang memaknakan qiyam binafsih sehingga uraian mukhalafalil hawadits. Nah, kalau Tuhan tidak butuh kepada tempat, tidak bertahayyuz, itu mukhalafalil hawadits keterangannya. Sementara maksud tempat di sini adalah bahwa Tuhan itu bukan semata-mata laksana sifat yang butuh kepada mausuf di mana dia berada. Karena sifat tidak pernah ada tanpa mausuf sebagai tempat di mana sifat berada. Nah, itu maksudnya. Jadi istilah tempat di sini adalah sesuatu, sandaran, tumpuan untuk beradanya sifat. Keterangan saya yang dulu-dulu, segala sesuatunya dua, ya? Sifat dan wadah di mana sifat berada. Masih ingat keterangan tentang itu? Semuanya begitu. Untuk kita yang makhluk, dua unsurnya, jirim dan arad. Arad itu sifatlah dia. Untuk makhluk sebutannya arad. Arad itu tidak bisa berdiri sendiri. Dan tidak akan mungkin ada arad tanpa ada wadah di mana arad itu ada. Nah, jadi mudah-mudahan masih ingat penjelasan saya dulu, ya, bahwa sifat disebut juga dengan arad. Jadi kepada Tuhan disebut sifat dan zat untuk membedakan sebutan kepada makhluk ciptaannya. Kalau istilah yang digunakan untuk kita itu jirim dan arad, itu bandingannya. Sifat pada Tuhan, arad pada kita sebutannya. Zat pada Tuhan, jirim pada kita. Nah, arad yang dia sifat pada diri kita, arad itu tidak bisa berdiri sendiri. Arad itu butuh wadah untuk dia bisa ada. Apa wadahnya? Jirim. Nah, Tuhan ketika dikatakan berdiri sendiri, dia tidak butuh kepada yang lain. Artinya Tuhan itu bukan semata-mata semisal sifat yang butuh kepada wadah untuk dia berada. Justru sebaliknya, Tuhan itu hakikat zat yang berdiri sendiri. Bukan seperti sifat yang butuh kepada wadah untuk dia berada. Enggak, Tuhan adalah zat wajibul wujud yang dia maha ada, sehingga dia juga tidak butuh berikutnya kepada mukhassis, tidak butuh kepada yang lain yang menjadi faktor penyebab dia ada. Nah, itu dia. Jadi qiyam binafsih itu, ya, hakikatnya, ya, mengandung dua keyakinan, dua keterangan dan keyakinan. Yang pertama, bahwa Tuhan itu bukan semata-mata sifat yang dia butuh kepada yang lain. Enggak, Tuhan tidak butuh kepada yang lain. Berarti dia adalah zat wajibul wujud yang padanya sifat-sifat kesempurnaan. Karena memang dia zat wajibul wujud, maka dia juga tidak butuh kepada sesuatu yang menjadikannya, yang menentukannya. Bukan itu menentukan, bukan sekedar menjadikan, menentukan. Nggak ada yang menentukan Tuhan bagaimana dia. Nah, kalau kita semua alam ciptaan ini semuanya tidak luput dari takhsis Tuhan. Bagaimana Tuhan menentukan segala sesuatunya. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Itu makna qiyam bin nafsih. Ya, mohon maaf, ini keterangannya memang agak berat saya rasa. Ya, tapi begitulah keterangannya sebenarnya. Mohon maaf, bukan sekelas Bapak Ibu. Saya minta maaf nih, bukan saya maksud merendahkan, bukan. Tapi ustadz pun banyak salah menjelaskan ini. Saya lihat di lapangan, salah menjelaskannya. Menjelaskan ini dia pergi kepada penjelasan mukhalafalil hawadits. Salah dalam memahami Tuhan tidak butuh kepada tempat. Salah, dia menguraikannya keliru gitu. Yang diuraikannya penjelasan mukhalafalil hawadits. Enggak, bukan begitu. Keterangannya seperti keterangan saya tadi. Bahwa Tuhan qiyam binafsih
Artinya menafikan, meniadakan ketidaklayakan butuhnya Tuhan kepada yang lain. Oleh karena itu, dia bukan seperti sifat yang pasti butuh kepada yang lain sebagai wadah di mana sifat itu berada. Kenapa? Karena dia memang zat, bukan sifat. Dia zat. Kalau zat nggak butuh kepada yang lain. Yang butuh kepada yang lain adalah sifat. Nah, itu kan. Kalau zat nggak butuh kepada yang lain. Nah, kemudian dan zat diri Tuhan itu selain dia bukan seperti sifat, butuh kepada lain, dan dia zat, dan zat Tuhan itu tidak butuh kepada mukhassis, tidak butuh kepada sesuatu yang menentukan bagaimana dirinya Tuhan itu. Itu dia. Tapi kalau selain Tuhan butuh kepada sesuatu, Tuhan di sini sesuatu itu yang menentukan bagaimana sesuatu itu adanya, kapan adanya, bagaimana kadarnya, udah di mana adanya, bobotnya dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan sasaran sifat irodah, taksis. Allah mentaksis dengan sifat irodahnya segala sesuatu, zamanan, makanan, kodoron dan sebagainya, wujudan wa adaman. Itu. Nah, nantilah kalau ada sampai keterangan tentang itu, belum masuk kita keterangan tentang peran, maksud, fungsi daripada sifat irodah. Tuhan nggak ada yang menentukannya bagaimana dirinya, enggak. Itu maksud karena tidak ada yang menentukan dirinya. Kenapa Tuhan tidak ada yang menentukan dirinya? Dan dia bukan semata-mata sifat, karena dia sifatnya qiyam binafsi. Dia berdiri sendiri, nggak butuh kepada sesuatu yang lain sebagai wadah dia berada, dan juga tidak butuh kepada sesuatu yang menentukan bagaimana dirinya, nggak menjadikannya, menciptakannya, nggak. Tuhan nggak butuh pencipta, Tuhan nggak butuh yang mentaksis dirinya bagaimana sebagai Tuhan, nggak. Justru sebaliknya. Kenapa Tuhan tidak begitu? Karena Tuhan sifatnya qiyam binafsi. Apa qiyam binafsi? Sifat yang perannya meniadakan, menafikan, ketidaklayakan, ketidakpantasan, berhajatnya, butuhnya Tuhan kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita habiskan aja lah. Paham tak paham itu cerita nanti. Yang penting udah kajinya disampaikan. Oke? Kalau tak paham ditanya saja nanti selepas ini. Wal wahdaniyah sebagai terakhir penutup dalam paragraf penjelasan tentang matannya, fahadhihi sittu sifatin al-ula minha salbiyatun wa hiyal wujud wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Keterangan tentang itu. Nah, wal wahdaniyatu adamul isnainiyah fi dzat al-aliyah was sifat wal af'al. Lihat kata beliau, wa in syi'ta qulta hiya nafyul kamiyah al-muttasilah wal munfasila wa nafyus syarik fil af'al umuman wal ma'na wahid wa billahi taufik. Adapun makna wahdaniyah ya, sebagai sifat salah satu sifat salbiyah yang terakhir tentang Tuhan. Adapun makna wahdaniyah adalah tidak ada duanya Allah pada zat, sifat dan af'al perbuatannya. Bila mau, jika saja Anda ingin, dapat, bisa Anda katakan juga seperti ini. Wahdaniyah adalah menafikan kamiyah muttasilah dan kamiyah munfasilah, dan menafikan sekutu bagi perbuatan-perbuatan Allah secara menyeluruh. Adapun maknanya adalah sama, katanya. Saya jelaskan. Wahdaniyah sebagaimana tadi sebelumnya, menafikan, meniadakan ya, ketidaklayakan, ketidakpantasan menduanya Tuhan. Kata-kata mendua sini luas maknanya, saya jabarkan. Anggapan dua Tuhan, artinya tidak esa. 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau 2 sudah tidak, apalagi 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu.
Menduanya bagaimana? Menduanya Tuhan baik itu zatnya, sifatnya dan juga af'alnya. Nah, itu. Jadi sifat wahdaniyah adalah sifat yang menafikan, meniadakan ketidaklayakan, ketidakpantasan menduanya Tuhan. Apakah dua itu pada zatnya? Apakah dua pada sifatnya? Apakah dua pada af'alnya? Kenapa? Karena Tuhan pada zat, af'al dan sifatnya esa. Maka wahdaniyah menafikan duanya, anggapan duanya, ketidaklayakan duanya semua itu. Oke? Nah, ini yang pertama. Kemudian boleh juga, bisa saja Anda ungkapkan dengan pernyataan, kalimat, sebutan yang lain, tapi maknanya sama sebetulnya. Apa itu sebutan yang lain tentang hakikat maksud wahdaniyah? Katanya menafikan, meniadakan kamiyah, muttasilah, munfasilah. Ini terpaksa diuraikan lagi lah. Ada istilah kamiyah pula. Meniadakan, menafikan kamiyah. Apa arti kamiyah? Nah, di sini nggak diterjemahkan beliau. Kata kamiyah. Kamiyah itu kita maknakan dari kata kam, berbilangnya. Itu maknanya. Menafikan berbilangnya Tuhan. Baik pada dirinya atau pada yang lain. Yang dimaksud dengan pada dirinya muttasilah. Dan pada yang lain munfasilah. Itu dia. Itu mengatakan begitu. Jadi kamnya itu adalah berbilang, menafikan, meniada. Ini kalau kita ikuti ungkapan sebelumnya, wahdaniyah adalah sifat yang perannya, fungsinya, tujuannya menafikan, meniadakan ketidaklayakan, ketidakpantasan berbilangnya Tuhan. Apakah berbilang pada dirinya atau berbilang pada yang lain? Nah, itu dia. Berbilang pada dirinya itu kam muttasil. Berbilang pada yang lain kam munfasil. Kam muttasil ada berapa? Kam muttasil ada dua kalau mau dirincikan kata ulama. Zat dan sifat. Bahwa zat Tuhan itu esa satu. Dia tidak berbilang. Zat Tuhan tidak berbilang pada dirinya. Artinya zat Tuhan tidak tersusun, terangkai dari komponen-komponen dan bahagian-bahagian. Ini bisa kita pahami. Kam muttasil pada zat. Wahdaniyah menafikan kam muttasil pada zat. Kenapa? Karena Tuhan esa. Zat Tuhan esa. Jadi jangan bayangkan zat Tuhan itu sebagaimana zat makhluk yang tersusun, terangkai dari komponen-komponen, juzuk-juzuk dan bahagian-bahagiannya. Nggak begitu. Tuhan nggak begitu. Kenapa? Karena Tuhan bukan seperti ciptaannya. Kalau ciptaannya begitu, semua begitu, malaikat pun begitu. Ya gitu. Jisim itu adalah murakkab. Yang disebut dengan jisim, dia pasti tersusun, terangkai dari beberapa komponen. Itu. Semua selain Tuhan jisim. Semua selain Tuhan jirim. Yang namanya jirim dan jisim dia terangkat dari jauhar. Masuk lagi istilah jauhar. Apa jauhar ini? Bukan Jol Arifin, bukan. Jauhar. Udah? Jadi itu. Jadi ketika dikatakan wahdaniyah berarti dirinya tidak berbilang. Tidak tersusun, terangkai dari komponen dan bahagian. Karena dia bukan jisim sebagaimana selain dirinya yang tak lain ciptaannya sendiri. Nah, enggak. Itu maksud kam muttasil pada zat. Adapun kam muttasil pada sifat, bahwa sifat Tuhan, ya,
Sifat Tuhan banyak, tak terhingga. Tapi masing-masing sifat Tuhan itu, kudrat, iradah, ilmu, hayat itu, nah, itu kan sifat Tuhan. 7 sifat ma'ani dari 7. Sifat ma'ani 7. Oh, berarti sifat Tuhan berbilang. Iya. Sifat Tuhan berbilang. Nah, bahkan tidak terbatas bilangannya. Hanya Allah yang tahu keagungan sifat-sifatnya. Ya. Hanya saja masing-masing sifat itu, semisal sifat ma'ani, kudratnya, iradatnya, ilmunya, masing-masing sifat itu esa adanya. Jadi tidak ada pada diri Tuhan 2 ilmu, 2 kudrat, 2 iradat. Iradat, kudrat, ilmu, hayat dan sebagainya pada Tuhan itu masing-masing esa. Itu maksudnya. Kam muttasil, menafikan kam muttasil pada sifat. Bukan menafikan sifat Allah yang tak terbatas, bukan. Sifat Allah lebih daripada 1, sifat ma'ani 7. Berarti udah gak wahdaniyah lah berarti. Ketika kita meyakini sifat wahdaniyah 7, berarti udah gak wahdaniyah, kan begitu. Gini, mohon maaf. Ketika kita meyakini sifat ma'ani ada 7, berarti gak wahdaniyah lagi, kan begitu. Tapi bukan itu yang dinafikan. Bukan 7 dan lebih itu yang dinafikan. Masing-masing sifat itu tidak 2. Masing-masing semisal sifat ma'ani itu 1, tunggal dan esa. Jadi Allah menciptakan semua jagat semesta dengan 1 kudrat yang sama. Allah menciptakan, menghendaki semua ini seperti ini dalam taksis ketentuannya dengan 1 iradat yang sama. Allah mengetahui segala apa dengan 1 ilmu yang esa pada dirinya. Itu maksudnya. Itu maksud menafikan sifat wahdaniyah, menafikan kam muttasil pada sifat. Oke? Nah, kemudian munfasilnya, apa tadi munfasil saya katakan? Berbilang pada Tuhan, berbilangnya Tuhan pada yang lain, bukan pada dirinya. Kalau pada dirinya muttasil. Berbilangnya Tuhan pada yang lain itu sebutannya munfasil. Maksudnya bahwa untuk zat tidak ada zat yang lain yang sama dengan zat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lain sama dengan diri Tuhan. Itu maksudnya. Menafikan kam munfasil pada zat. Demikian juga menafikan kam munfasil pada sifat. Artinya tidak ada sesuatu yang ada pada sesuatu itu satu bentuk tidak ada sifat pada sesuatu yang sama dengan sifat Tuhan. Itu maksud menafikan kam munfasil pada sifat Tuhan. Oke? Jadi ada 4 kam-kam tadi ini. Apa tadi kam? Berbilang bahwa Tuhan tak seperti itu. Kenapa? Karena dia bersifat wahdaniyah. Apa wahdaniyah tadi? Sifat salbiyah. Yang peran fungsi maksudnya menafikan, meniadakan. Jadi apa hakikatnya? Menafikan, meniadakan ketidaklayakan, ketidakpantasan berbilangnya Tuhan. Baik berbilang pada dirinya atau berbilang pada yang lain. Terhadap dirinya. Kemudian tinggal 1 lagi. Apa itu? Wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah pada af'al, kata para ulama, yang dinafikan dengan sifat wahdaniyah pada af'al Tuhan adalah munfasil. Bahwa tidak ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Tuhan. Bahkan hakikatnya kata ulama, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Tuhan. Bahkan itu hakikatnya. Di sini keterangannya. Ya, dikatakan wahdan itu menafikan adanya af'al seperti af'al Tuhan. Lihat. Nafi syarik fil af'al, menafikan sekutu bagi perbuatan-perbuatan Tuhan.
menafikan sekutu bagi perbuatan-perbuatan Tuhan. Artinya pertama maknanya tidak ada perbuatan pada sesuatu yang sama pada perbuatan Tuhan. Itu dimaknakan sebagaimana makna yang pertama. Tapi hakikatnya bukan itu. Hakikatnya bahwa tidak ada perbuatan apapun kecuali perbuatan Tuhan. Sehingga kata yang dari sini nafyus syarik. Tidak ada yang berkongsi pada perbuatan Tuhan. Karena hakikat di alam wujud ini yang ada hanya perbuatan Tuhan dengan kudrat irodatnya. Yang ada semua ini adalah wadah terciptanya perbuatan Tuhan. Makin pening lagi nanti waktu dikaitkan sama ikhtiar, kasab dan usaha hamba manusia. Kalau Tuhan ternyata yang menjadikan perbuatan kita, karena nggak ada perbuatan Tuhan hakikatnya, nggak ada yang menyekutuinya pada perbuatannya. Oleh karena itu berarti kita semua memang tergagahi, terpaksa dalam berbuat. Kita tidak punya peluang kesempatan untuk berikhtiar. Gimana kira-kira? Makin pening, kan? Ini aja bunda pening dah. Enggak begitu. Nanti kita jelaskan kapan-kapan. Ya. Bahwa maksud hakikat perbuatan yang ada hanya perbuatan Tuhan, tidak ada yang menyekutuinya bersama dengannya dalam terwujudnya perbuatannya, bahwa itu tidak ada kaitan dengan ikhtiar dan kebebasan seorang dengan pilihan-pilihan hidupnya. Bagaimana keterangannya? Kapan-kapan. Nggak malam ini. Makin pening nanti. Ini aja pun udah pening. Nah, selesai alhamdulillah. Nah, saya juga tadi ragu nih bisa nggak diselesaikan tadi keterangannya. Nah, selesai juga rupanya. Masalah paham tak paham itu tak urusan saya lah. Itu sudah disampaikan aja kayaknya. Nah, nanti baru kita sambung lagi. Oke? Sekarang saya mau tahu nih, paham atau tak paham? Silakan tanya saja lah. Gampangnya gitu. Silakan, Abang Anto. Kira-kira pandukan. Lihat apa yang tadi sama-sama kita uraikan. Saya menjelaskan tentang bagaimana sifat qidam, sifat baqa. Tentu Bapak Ibu simak dari awal penjelasan saya, bahwa kita menjelaskan sifat-sifat itu. Begitulah keyakinan kita, iman kita kepada Allah tentang sifat-sifat itu. Tidak satu pun ayat saya singgung untuk menguatkan itu. Ya kan? Coba dari keterangan saya dari awal sampai tadi, sampai kita sesi tanya jawab. Ketika saya menjelaskan itu, apa itu qidam, apa itu baqa, pengertian maksud bahwa Tuhan begitulah diimani yakini. Saya tidak menegaskan, menguatkan bahwa seperti itu Tuhan dengan satu ayat pun. Kembali kepada dasar kajian kita, bahwa kajian ini yang membangun iman dan yakin kepada Allah bukan pakai ayat, bukan pakai hadis. Semuanya murni kajian yang bersumber atas apa yang ditemukan, dipahami, diteliti, dikaji, dirumuskan, dipertimbangkan, ditetapkan oleh akal. Ya kan? Begitu kan? Ya kan? Di awal kitab kita nih, kalau dibuka kitab nih, begini bunyi kitabnya. Ini mukadimahnya nih. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin.
al-wujub wal istihalah wal jawaz fal wajibu mal tasawwar fil akli adamuhu wal mustahilu mal tasawwar fil akli wujuduhu wal jaizu mal tasawwar fil akli wujudu wa adamuhu. Itu awalnya. Betul Pak? Betul? Sebelum menguraikan apapun, itu yang disuguhkan sama kita. Apa itu? Hukum akal terbagi 3. Belum kita Tuhan lagi. Ini berarti bahwa rumusan-rumusan yang dibangun untuk menumbuhkan keyakinan yang benar tentang Tuhan dan iman yang mantap adalah akal, logika, nalar. Nggak pakai Quran hadis. Oke, berikutnya. Apa maksud firman Tuhan? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dalam surah Al-Hadid kalau tidak salah. Maksud mana awal Tuhan di sini? Inilah hakikat makna qidam, kata ulama. Jadi kalau mau dicari dari Quran tentang kekidaman Tuhan, inilah ayatnya di antaranya. Huwal awwal. Nih, itu ayat. Dan ayat-ayat lain, semua ayat sebenarnya yang menjelaskan jati diri Tuhan, tentang kidamnya, bakoknya dan semuanya. Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illahu huwa rahmanur rahim. Itu pun dalil semuanya tuh, dalil kidam, dalil bakok. Tuhanmu Tuhan yang bukan dalil esa saja itu, ya kan? Kenapa? Karena keterangan esa menyusul dari keterangan ada. Ya kan? Keterangan ada dulu, baru keterangan kidam, keterangan bakok, baru esa berikutnya. Kan begitu. Itu udah otomatis itu. Keterangan kidam itu mendahului dari keterangan yang lain-lain. Karena ketika diyakini Tuhan ada, pasti muncul pertanyaan, sejak kapan adanya? Ya kan? Pasti kan? Otomatis tuh di benak langsung. Itu kenapa rumusannya pakai akal, nggak perlu pakai dalil Quran sama hadis. Jadi makna huwal awwal wal akhiru hakikatnya adalah bahwa dialah yang pertama tanpa awal dan permulaan. Bukan yang pertama ada awal dan permulaannya. Tuhan itulah yang pertama, selain apa saja yang ada, tapi dia pun pernah nggak ada. Bukan begitu maknanya. Kalau begitu rusak lagi lah. Salah tafsir lah itu. Wal awal, dia yang pertama tanpa awal dan permulaan. Wal akhiru, dia yang terakhir dalam kekekalan keabadian tanpa ada kesudahan dan akhirnya. Itu maknanya. Jadi wal awal adalah dalil nakli tentang kidamnya Tuhan. Wal akhir dalil nakli dari Allah Ta'ala tentang kebakoan dirinya. Begitu maknakan. Oke. Makin pening lagi wa zahir wal batin. Ya. Tuhan bisa zahir tapi juga batin. Macam mana ini? Tampak dan tidak tampak. Gimana kira-kira? Zahir, batin. Inilah dia kaji akal. Ini kaji akal. Apa kata ulama? Tuhan itu hakikat wujudnya zahir. Zahir bagi apa? Zahir bagi akal. Tapi batin bagi hawasul khamsah, indra-indra kita. Nah itu Tuhan. Bahkan zahirnya Tuhan kata ulama lebih zahir dari semua yang zahir. Kenapa? Karena semua yang ada adalah tanda untuk Tuhan. Mana lebih kuat antara tanda dengan yang ditandai? Mana lebih kuat antara akibat dengan sebab? Tidak akan ada sebab tanpa akibat. Tidak akan ada tanda kalau tidak ada yang ditandai. Kalau begitu berarti wujud tanda ini tidak lebih zahir daripada hakikat yang ditunjuk oleh tanda-tanda ini. Maka dalam kajian nahu, bagi yang ngaji nahu, ulama nahu mengatakan a'raful ma'arif Allah.
Melebihi isim domir dan semuanya. Yang ngaji nahu. Kalau ngaji nahunya dipandukan dengan ilmu tauhid. Dan tahu tentang ma'rifat dalam ngaji nahu. Ma'arif. Isim alam. Pakai alif lam. Domir. Idhofah kepada yang ma'rifat. Munada. Nakirah maksudah. Itu. Begitu-begitu tuh. Dalam kajian nahu. Apa yang paling makrifat dari semua makrifat yang ada? Apa kata ulama? Allah yang paling makrifat. Allah yang paling zahir. Kenapa? Karena semua tanda akan wujudnya. Oke, itu mana Allah zahir. Allah zahir yang bisa ditangkap hakikat wujud adanya dengan akal dan pikiran. Tapi Allah batin tidak bisa digapai dengan indera siapapun. Bahkan indra baginda Nabi pun khilaf ulama. Apakah menggapai Allah di dunia ini atau tidak? Artinya Nabi melihat Allah Ta'ala khilaf ulama. Walaupun jumhur ulama mengatakan Nabi melihat Allah Ta'ala. Tapi bukan dengan pengertian artinya Allah itu terliputi dengan bukan. Itu lain lagi ceritanya. Oke? Bandingannya, saya mau tanya Bapak Ibu. Mana lebih zahir? Wujud risol atau tukang risol yang buat ini tadi? Mana lebih zahir? Mana lebih zahir? Mana lebih kuat hakikat wujud risol atau wujud tukang risol? Yang tukangnya nggak di depan kita. Mana lebih zahir? Yang bilang risol lebih zahir, berarti kelaparan dia itu. Sehingga nggak bisa berpikir dia, nggak bisa mencerna. Kenapa? Lebih zahir wujud tukang risol. Risol ini tidak akan pernah ada tanpa tukang risol, tapi tukang risol ada tanpa risol. Paham? Paham kira-kira? Alhamdulillah, kalau paham kita pulang. Udah selesai aja. Gak usah panjang-panjangan lagi. Nanti makin pening. Insya Allah yang ini pun dapatin itu. Nah, insya Allah. Jadi saya coba juga risolnya itu. Jadi mohon maaf, lebih kuranglah yang saya pernah tahu uraian tafsiran maksud daripada ayat yang tadi kita sampaikan dari para ulama. Begitulah agungnya Allah Ta'ala. Dia yang paling nyata dari apapun. Dia yang paling terang dari matahari sekalipun. Yang paling jelas dari wujud diri kita sendiri, bayangkan. Tapi begitu pun banyak orang yang tidak mengimaninya. Banyak ateis yang hidup dengan tidak yakin kepadanya. Bayangkan itu. Itu agungnya Allah SWT. Allah bisa menghijab siapapun. Ya? Sebagaimana Allah menghijab, mohon maaf, orang buta dari teriknya, terangnya sinaran matahari. Itu agungnya Allah SWT. Itu besarnya Allah SWT. Ya, alhamdulillah Allah berikan kita iman dan yakin kepadanya. Yakin bahwa Dia Maha Ada. Yakin bahwa adanya tidak pernah berawal berpermulaan. Yakin bahwa adanya tidak berakhir. Yakin bahwa adanya berbeda dengan apa saja yang ada. Yakin bahwa adanya berdiri sendiri, tidak berhajat. Yakin bahwa adanya esa, dialah satu-satunya, tidak ada yang menyertainya dan menyamainya. Inilah keenam sifat yang tadi kita uraikan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyam bi nafsi, wahdaniyah. Allah alam bissawab. Ini saja. Insyaallah nanti kita sambung lagi pertemuan di bulan depan, menguraikan tentang sifat ma'ani. Thumma yajibu limaulana jalla wa azza
sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani wa hiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani ya bi jami'il mumkinat wal ilmu alladhi yata'allaqu bil wajibat wal mustahilat wal jaizat wal hayatul lati la tata'allaq bi syai'in, dan seterusnya. Itu yang akan kita uraikan nanti dalam sifat ma'ani ya. Ini saja, mohon maaf segala kekhilafan kealpaan. Akhirul kalam kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina bijudik wa lutfik wa ra'fatik siratan mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.